Sekitar tahun 1998. Dalam mimpi ini, aku sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat dan Dia berada di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, "Qasim, selesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam. Kemudian aku bisa menggelar kiamat." Lalu aku berkata, "Baiklah." Dan aku segera pulang agar aku dapat menyelesaikan semua tugasku karena waktunya hanya tinggal sedikit. Saat aku mulai berjalan pulang ke rumah, aku melihat seorang gadis sedang berjalan. Aku menyukai gadis itu. Aku ingin menikahi dan mengajaknya pulang ke rumah bersamaku. Aku pun mengikutinya dan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam dan aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 itu. Aku mulai berjalan mengejar agar dapat menyusulnya, namun banyak sekali orang yang berjalan cepat dan terburu-buru. Di sana sangat ramai, banyak orang berdesak-desakan, dan banyak sekali rintangan sehingga aku tidak bisa berjalan dengan cepat. Kemudian gadis itu berjalan dengan cepat sedangkan aku tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang sama. Gadis itu mulai masuk laluan sempit. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyusul gadis itu, namun ia menghilang dari pandanganku. Dan aku terus mencarinya di jalanan. Saat aku yakin bahwa aku telah kehilangan gadis itu, barulah aku melihat jam tanganku dan menyadari waktu telah menunjukkan jam 8 malam. Aku pun ketakutan dan terguncang. Aku terduduk sambil memegang kepalaku dan berpikir, apa yang telah aku lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas-jelas memerintahkan bahwa aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 malam dan sekarang sudah jam 8 malam. Aku tidak mendapatkan gadis itu dan aku juga tidak menyelesaikan tugasku. Aku mulai mencerca diriku sendiri dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberiku satu kesempatan dan aku telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan waktu yang telah berlalu juga tidak mungkin kembali. Lalu tiba-tiba aku berkata, tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berkata bahwa Dia akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Lalu mengapa aku masih hidup? Kenapa dunia masih terus berputar? Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menggelar kiamat? Aku pun mulai berjalan kembali ke tempat tersebut untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku diliputi ketakutan yang amat sangat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat marah kepadaku. Aku membayangkan Dia akan berkata, "Qasim, aku telah perintahkan kepadamu untuk menyelesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam, lalu kenapa kau belum menyelesaikannya?" Saat aku sampai ke tempat itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Kemudian aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara penuh rasa takut, "Ya Allah, Engkau akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, dan sekarang jam 8 malam, lalu mengapa Engkau belum menggelar kiamat?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dengan suara yang sangat halus dan lembut, "Qasim, kamu belum melaporkan kepadaku bahwa kamu telah menyelesaikan semua tugasmu. Itu sebabnya aku belum menggelar kiamat." Setelah mendengar kemurahan dan kelembutan Allah, hatiku menjadi sangat bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Maha Pemurah dan aku telah berprasangka yang bukan-bukan. Kemudian aku menceritakan kepadanya seluruh kejadian yang terjadi kepadaku bahwa aku bertemu seorang gadis di jalan dan aku telah menyia-nyiakan semua waktuku untuk mengejar gadis itu. Dan aku juga tidak mendapatkan gadis itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tidak apa-apa Qasim. Aku telah memperpanjang waktu sebelum kiamat, kamu pasti sangat lelah. Sebaiknya kamu pulang dan tidurlah. Lakukan tugasmu kapanpun kamu mau dan saat kamu sudah menyelesaikan seluruh tugasmu, beritahukanlah kepadaku. Setelah itu barulah aku akan menggelar kiamat." Aku menjadi sangat bahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesempatan untuk menyelesaikan seluruh tugasku. Aku mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata dalam hatiku, "Ya Allah, Engkau telah memberikan pertolongan yang sangat besar kepadaku. Setelah ini aku tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepadamu." Aku pun pulang ke rumah dan berjanji kepada diriku bahwa aku akan langsung pulang dan kemudian aku tidur, lalu bangun jam 7 pagi, mandi, mengenakan pakaian baru dan mulai mengerjakan tugasku. Salah satu dari tugas itu adalah untuk menghilangkan kegelapan dari seluruh dunia dengan izin Allah.
Aku menyelesaikan tugas-tugasku ini sebelum jam 10 atau 11 pagi, dan kemudian aku berkata kepada diriku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam. Jadi aku akan datang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala jam 5 sore untuk melapor kepadanya bahwa aku telah menyelesaikan tugas-tugasku. Maka engkau bisa menggelar kiamat sekarang. Di waktu yang tersisa tersebut aku bepergian ke seluruh dunia dengan makan-makan dan menikmati waktuku. Kedamaian dan ketenangan terwujud di mana-mana dan semua orang juga menikmati waktu mereka sendiri. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore maka aku pun datang menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada di atas arsy-Nya. Aku berkata kepadanya, dengan pertolonganmu aku telah menyelesaikan semua tugasku sekitar jam 10 atau 11 pagi. Tapi karena engkau baru akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, maka aku pikir aku datang menghadapmu jam 5 sore. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, baiklah Qasim. Aku akan menggelar kiamat kapanpun aku mau. Kemudian aku berkata, ya Allah, engkau seharusnya telah menggelar kiamat kemarin sekitar jam 6 malam. Namun engkau tidak jadi melaksanakannya karena aku. Apakah itu berarti engkau telah memanjangkan waktu hidup manusia? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Qasim, aku tidak hanya memanjangkan waktu hidup manusia tapi juga aku memperbanyak rezeki mereka. Mimpi itu berakhir di sana. Hal yang sama terjadi pada diriku di kehidupan nyata. Pada bulan Oktober 2013, ada suatu saat di mana aku telah menyia-nyiakan hidupku dan aku menyadari waktuku tidak akan pernah kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahuku dalam mimpi pada bulan Desember 2013. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Qasim, aku punya beberapa rencana khusus untukmu, sekarang kau istirahatlah. Dan setelah itu, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian dalam mimpi pada bulan April 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk pertama kalinya dengan berkata, Qasim, sebarkan mimpi-mimpimu ke seluruh dunia karena aku ingin semua orang tahu siapa dirimu. Pada tahun 1994, Muhammad Qasim telah bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dari langit dan aku masih ingat kata-katanya. Qasim, janji-janji tersebut yang mana telah aku buat untukmu, aku benar-benar akan memenuhinya. Dan jika aku gagal memenuhi janji-janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam. Sejak hari itu, aku senantiasa menantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapankah waktu dari janjinya tiba dan kapankah ketabahanku akan berakhir. Aku tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dan setiap kali aku mulai berputus asa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang ke mimpi-mimpiku dan berkata, Qasim, janganlah berputus asa dari rahmat Allah dan bersabarlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar, dan Dia adalah perancang terbaik segala urusan. Mereka menyemangatiku dengan kata-kata seperti itu dan aku menjadi segar kembali.